Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan aku Adi Saugi ya. Di videoku kali ini ya, aku akan bercerita tentang sesuatu yang lain ya bro ya. Jadi channel Jawa, channel wong Jawa Tengah ya bro ya. Langsung wae ya, ing awan iki aku pengen cerita ya sesuatu yang lain iku opo ya. Barangnya iki bro ya. Iki sekedar contoh ya. Sebenarnya barangnya iku akeh ya bro ya. Nanging barang iki termasuk barang sing langka ya. Keberadaannya ana ing Indonesia iki ya. Dadi aku nak ndelok ning analitik videoku ya. Ning kono ana hal-hal sing merupakan pembahasan ning videoku ya, sing terpisah ya sebenarnya. Artine biyen-biyen aku wis tau share ya video iki ya. Nah, dalam versi yang lain, aku bahas tentang kayu stigi ya. Menawa antara panjenengan kabeh senese ya, senese sing mungkin pengen sesuatu yang lain dari ceritaku ya. Jadi aku pernah bahas kayu stigi ya, mungkin iki ono manfaat ya. Sebenarnya kayu stigi iku ya ora beda karo kayu-kayu sing liyane keberadaannya di Indonesia iku ya. Cuman stigi iki merupakan kayu sing menurutku adalah sesuatu yang luar biasa ya bro ya. Dan iki alami ya bro ya. Dan sebenarnya ya ora menurut aku bro, karena iki memang sudah diakui ya oleh para pakar ya, bahkan orang-orang sing seneng ya ning barang-barang antik mungkin utawa barang-barang sing alami ya. Nah, kayune kaya ngene iki ya bro ya. Iki engko tak ketokke ya, tak tuduhno ya. Nah, iki wis tak ketokke sithik bro ya. Kayu itu luar biasa karena kekuatannya itu diakui oleh beberapa kalangan ya. Artinya mungkin sebagian orang memandang dari sisi supranatural, ono ugo sing memandang iku yo kayu biasa sebagaimana kayu-kayu yang lain karena memang yo kayu ya. Jadi hal-hal yang kaya ngene iki kita juga menghormati adanya hal-hal ya yang sifatnya alamiah ya, atau segala sesuatu yang berangkatnya dari alam ya, termasuk kayu stigi ini. Nah, jenis kayu stigi iki bro ya, iku ana loro ya. Sing pertama iku stigi laut, sing kedua stigi darat ya. Jadi ciri-ciri stigi laut itu biasanya ya rada-rada apa ya istilahnya coklat ya, mungkin ke kuning-kuningan, rada ke putih-putihan, mungkin seperti itu ya bro ya. Ya gampangnya maksudku ngono. Amrih luwih gampang memahami ya. Dadi ya istilahnya rada warnane ringan ngono ya bro ya. Berbeda utawa beda karo stigi sing ngene darat ya. Jadi tampilannya itu luwih hitam ya. Jadi coklat kehitaman ngono ya. Nah, dua-duanya mempunyai khawas atau kalau kita bilang kekuatan ya kekuatan, atau mungkin sebagian ono sing bilang magic yo iya mungkin, atau sebenarnya ora sekedar asumsi ya, karena ini memang alamiah dan sifat kayu ini memang seperti itu ya. Jadi ono sing memahami, meyakininya ya dari sisi supranatural atau magic ya. Ada yang menggunakannya dalam bentuk kayu ya, kayu biasa ya, dalam artian dipakai untuk pijet atau akupresur ya bro ya. Dan dua-duanya sangat-sangat bermanfaat. Artinya baik dilihat dari sisi supranatural ataupun yo dilihat utawa didelok saka ya sesuatu sing sifatnya alami yo iku apik kabeh lan bener kabeh ngono bro ya. Nah, ini tentunya berangkat dari ya perjalananku ketika waktu dulu ya bro ya. Nah, seperti itu. Nah, keberadaan kayu iki saiki wis cukup langka ya. Jadi mungkin sebagian sing isih akeh iku nggone daerah Karimun Jawa ya. Itu pun nak pengen memiliki iku hanya sebagian, ora entuk dimiliki dalam jumlah banyak, partai besar kemudian dibawa keluar dan dimiliki, apalagi diperjualbelikan ngono ya bro ya. Stigi iki manfaatnya akeh banget. Mau wis tak sebutke ngono iki mau, lan ya uga isih akeh banget bro manfaate ya. Manfaat sing paling sederhana iku antara lain ya misale sampeyan sedaya, sebagian saking sampeyan, panjenengan, bapak, ibu, adik, mbak, mas, kakak ya. Bro and guys ya semuanya ya. Dadi ngene. Misal ya ono sing kejadian di entup kolot jengking misalkan ya, utawa di entup iki tawon misalkan ya, atau kelabang dan lainnya. Nah,
Nah, iku biasane ya karena aku biyen pas cilikku, iku kan pernah diantuk kalajengking sing iku, sing bertelur, Bro ya. Kalajengking sing gedhe ireng bertelur ngono ku walah iku biasane entuk bae ya utawa upase utawa bisanya ya, Bro ya. Wah, iku masyaallah, Bro ya. Panas ya. Panas lara ya. Senut-senut masalahe ya. Bahasa sing mudah iku senut-senut, cekot-cekot ngono ya, Bro ya. Dadi waktu iku ceritane ngene, Bro. Aku iku dientuk sekitar ya awan mungkin sekitar jam 10-an, Bro. Dadi ngasik sore, ngasik embengi, ngasik esuk meneh iku cek krasa, Bro. Senut, senut, cekot, cekot, senut ya ngono ya, Bro ya. Nah, berbeda nek umpamane awake dhewe iki duwe kayu sing jenenge iku mau kayu stegi ya, Bro. Iso stegi laut, iso stegi darat, Bro ya. Nah, ngono. Nah, manfaate ya iku mau kanggo sedot apa iki jenengane bisa. Umpama panjenengan misalipun nggih dintup kalajengking misale tempate misale nggone ning kene ya, Bro ya. Yang kene. Nah, cukup setigi itu diambil, iki tetesi, ora ditetesi ora apa-apa ya, tapi tetesi air itu jauh lebih bagus ya. Nah, tetesi air kemudian tempat yang luka misalnya di sini tempeli, Bro ya. Nah, ini, Bro. Ya iki praktek ya, Bro. Tempelkan aja seperti ini, nanti akan menyedot ya. Jadi engkau bakal kesedot bisa nih, aku mau bisa apapun sing menyengat, aku bisa kesedot. Nah, nalikane kesedot iku Bro, rasane mesti senot ya ngono. Senot iku saka bisa utawa racun iku mau kesedot dening kayu setigi iku mau ya. Dadi kesedot iki Bro ya. Nah, kesedot iki rasane koyo ditarik senot ya, senot, senot ngono Bro. Iku menandakan iku tidak apa-apa, ngono kuwi ora apa-apa, ngono kuwi wajar, sesuatu yang wajar. Soalnya apa? Berarti kesimpulannya ya, apa istilahnya kayu setigi tersebut sudah bekerja, yakni menyedot bisa ngono Bro ya. Nah, ini penting sekali untuk diketahui ya. Nah, wis rada suwe mungkin iso ditetesi meneh ya nganggo banyu engko tempelke meneh sampai bisa ya utawa racun ya sing ana ning gone tubuh utawa ngene tangan utawa tempat luka utawa tempat sing disengat baik itu kalajengking utawa liyane Bro ya sampai rasa senut-senut iku mau utawa cekot-cekote iku menghilang ya ngono Bro carane ngono sederhana banget ya Bro ya. Nah, tapi tentunya sederhana itu ya kudu nduweni saranane rupa kayu stegi iki Bro ya, kayu stegi iki. Nah, kayu stegi iku mau bisa langsung dipraktekke ngono nek sampean umpamane pas duwe. Nah, kok iso alus ngene iki piye Bro ya? Nah, soalnya dikerok Bro ya. Nah, jadi kayu stegi ini mempunyai sifat sedot ya, daya sedot ya Bro ya. Nah, ngono. Nah, oke tak lanjut ya Bro ya. Nah, itu sebagian daripada khasiat dan kegunaan kayu stegi Bro ya. Nah, ada cerita karena aku mbien memang jadi praktisi ya Bro ya. Tapi sekarang aku fokus ngajar ya Bro ya. Dalam keseharianku memang ngajar. Nah, jadi pernah tak ceritake di videoku yang terpisah, di videoku yang lain ya Bro ya. Nah, ini saatnya cerita ya Bro ya. Jadi tak lanjut dari ya. Iku ana pasienku, salah satu pasienku sing datang ya waktu itu dicokot kelabang, diantuk kelabang sampai dibopong karo suamine ya. Dia dibopong karena dia sudah kesakitan ya. Sakitnya itu sing menjadi-jadi ya Bro ya. Karena ya iku mau wis cukup suwe ya waktu dientuk kelabang tuh kalau sengging mau. Tapi pasien memang kelabang Bro ya. Nah, terus tak lanjut. Nah, waktu itu terus karena wis bocah iku mau wis gak kuat ya. Karena bocah iku wis gak kuat ya dadi dibopong karo suamine iku karo bojone ya Bro ya. Langsung tak ambil posisinya tangan utawa tempat sing luka kena kelabang iku mau Bro ya, langsung tak tempeli stigine iku mau Bro ya. Dadi pertama prakteknya ya ngono ki mau padha sing tak critakake ning ngarep mau ya Bro ya. Langsung ditetesi banyu ya. Dadi kaya mau tetesi banyu terus stigine ditempelno ya. Ngono ya Bro ya. Jadi secara detail sampean engko iso paham ya carane ngono. Nah, terus dalam jangka waktu sing gak begitu suwe ya Bro ya. Iku kira-kira waktu itu ya. Jadi aku ya jek eling sithik-sithik iku karena waktunya memang sudah bertahun-tahun iki ya. Sekitar dalam waktu antarane 10 sampai 10 menit ya, 10 menit sampai 1 jam iku alhamdulillah sudah ada perubahan ning kono. Nah, singkat cerita terus di Bali ya alhamdulillah karena memang langsung ditangani cuman karena iku mau wis parah jadi tak sedot sik ya nganggo jarum bekam Bro jadi tempat luka iku mau tak jarum sik ya
kemudian tak sedot, racune tak oke baru tak lanjutke penyedotan nganggo kayu stigi, ngono Bro ya. Baik, tak lanjut meneh ya Bro ya. Iku sebagian daripada beberapa hal sing termasuk pengalaman ya di permasalahan hal-hal yang berkenaan dengan hewan berbisa yang menyengat ya. Baik, nah kegunaan lain apa ya? Saiki aku meh cerita kegunaan-kegunaan sing liyane ya Bro ya. Baik, tak lanjut ya iki. Nah, kegunaan lain antara lain ya, kan kegunaan lain secara otomatis antara lain ya Bro ya. Baik, kita lanjut ya. Strategi ini biasanya ya dipakai uang-uang biasa ya, ya orang-orang awam pada umumnya dan bahkan sampai mungkin kalangan orang-orang yang berpengaruh, mungkin public figure ya. Bahkan ono yang menggunakan antara lain ya, ono yang menggunakan kayu itu sebagai miniatur, tapi sayang sekali ya, sayang banget ya nak misalnya kayu stegi itu cuma digunakan hanya sekedar miniatur kapal misalnya seperti itu ya Bro ya. Jadi eman ya. Nah, ada sebagian orang ya termasuk tak baleni nah ya public figure itu mah ya Bro ya. Jadi ya termasuk wong-wong yang terpandang. Itu menggunakan kayu stigi antara lain gue apa ya. Jadi dienggo tongkat ini ya, tongkat komando antara lain ya. Biasanya si kanggo itu ya polisi utawa tentara utawa orang-orang yang bergerak di bidang militer terutama para komandan biasanya Bro ya. Utawa apa istilahnya iku ya perwira biasanya sing nganggo ngono iku ya Bro ya. Sampean kan mungkin kadang-kadang juga pernah ngerti ya ono beberapa perwira sing pegang tongkat ya. Tongkat kecil tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu kecil banget ya ora semene Bro ya. Gak semene iki ya. Nah, kenapa kok iki bentuknya kok ngene? Memang iki sengaja dibentuk sedemikian rupa ya Bro ya. Nah, tapi untuk pengetesan lain biasanya juga aku lepas begini Bro. Nah, iki tempat sing kasar utawa kayu sing kasar ya Bro ya. Iki bawahi tempat kayu sing kasar karena kayu ini mempunyai daya sedot. Nah, nak ning nggon ngarep iki kayu sing wis dikerik ya Bro ya. Nah, iki biar lebih fokus. Nah, iki sing wis dikerik Bro. Jadi hitam coklat kehitaman menggilap ngono ya Bro ya. Ini untuk pijet aku pressure ya. Pijet atau aku pressure ya. Utawa pijet refleksi ya Bro ya. Nah, untuk tempat-tempat tertentu, tempat-tempat sing kudu dipijit seperti titik-titik meridian ya Bro ya. Ya, mungkin ya bisa dipijit ngene iki utawa nganggo moksa ya. Moksa itu koyok tembakau sing dibakar sing didekatke pada titik-titik meridian Bro ya. Nah, nak pijet iki secara otomatis ya yang dipijit ya tempat-tempat yang aku sebutkan tadi yo nganggo stiki iki ya Bro ya. Ngono. Baik, dilanjut ya Bro ya. Ono sing menggunakannya sebagai tasbih ya. Tasbih iki sudah familiar ya. Familiar biasanya dipakai untuk bahasanya mungkin ada sebagian sing menggunakan bahasa wiridan. Wiridan itu berasal dari kata wirid ya Bro ya. Nah, ngono. Ya guys ya. Berasal dari kata wirid utawa ya untuk menghitung apa istilahnya zikir-zikir ya kepada Allah biasanya ya. Namun tak terangke sekalian ning kene iku biasanya ono sing kontroversi. Dari sebagian ulama itu ada yang berfatwa, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Oleh karena itu, nek sampean sedoyo ya, sampean kabeh belajar agama, belajarlah agama dengan penuh ya. Jadi taruhlah satu contoh orang misalkan Islam itu harus dipelajari. Maaf ya, iki berbicara tentang Islam bagi yang mungkin non muslim ya menyesuaikan atau ini adalah menurut agama Islam ya. Jadi kita saling menghormati saja. Saya bercerita segala sesuatu yang bersentuhan berkenaan dengan mungkin dengan Islam atau syariat Islam di dalamnya ya Bro ya. Tapi kita ya full welcome ya terhadap hal-hal yang sifatnya mengajak kepada toleransi dan lain sebagainya ya. Jadi kita adalah menciptakan kedamaian ya. Jadi berdampingan, damai dan menciptakan suasana yang tenang ya. Begitu ya Bro. Lanjut, sesuai dengan hal-hal yang berkenaan dengan Islam aku akan bercerita ya. Jadi begini. Sebagian ulama itu ada yang berfatwa boleh, ada yang berfatwa tidak boleh atau boleh dengan catatan dan lain sebagainya. Kan ngono Bro ya. Ini sudah banyak kita ketahui baik lewat internet ataupun langsung ya Bro ya. Sehingga ya hal-hal yang berkenaan dengan strategi itu ya
Kemudian orang ada yang mengatakan ya karena sesuatu yang bersentuhan dengan supranatural ya atau sesuatu yang bersentuhan dengan magic ya, makanya ada yang mengatakan boleh dengan catatan demikian, ada yang tidak boleh ya dan lain sebagainya, masing-masing punya dasar. Nah, seperti itu ya, Bro ya. Nah, itu soal sedikit ya. Terus aku lanjut ya. Jadi yang mengatakan tentang itu tadi ya berhubungan dengan zikir ya biasanya kan tasbih Bro ya. Nah bahasanya gini Bro ya, ini ditinjau dari ilmu hikmah ya. Kalau dari ulama yang lain ya, nanti ulama yang lebih keras ya yang berhubungan dengan bid'ah dan lain sebagainya nanti juga akan lain lagi ya Bro ya. Makanya aku tadi di depan aku ngomong ini Bro, nek belajar Al-Quran, nek belajar agama, taruhlah misalkan belajar Islam, sesuatu tentang hal-hal yang berkenaan dengan Islam, misalkan nomor 1 sampai 100 misalkan, maka belajarlah nomor 1 sampai 100. Jangan hanya belajar nomor 1 sampai 2 saja, kemudian berkoar-koar, kemudian ya berkata banyak, nanti dikhawatirkan salah Bro ya. Maka pahami Islam itu misalkan ya, andikan Islam itu harus paham nomor 1 sampai 100 dari salah satu ilmu yang digelar misalkan ya, yang berhubungan dengan Islam misalkan. Ini contoh untuk memudahkan ya. Maka belajarlah lengkap, jangan hanya belajar hanya nomor 1 sampai nomor 2 atau sampai nomor 5 taruhlah ya. Sudah selesai, cukup di situ. Nah, nanti dikhawatirkan salah. Pelajarilah secara detail ya dari berbagai macam sudut ya, mungkin sudut pandang dari sebelah mana atau menurut ulama ya. Jumhurul ulama ya, ulama-ulama itu berfatwa bagaimana misalkan seperti itu ya Bro ya. Nah itu juga harus dipelajari secara penuh biar nggak salah ya. Kalau orang itu ilmunya masih dangkal nanti akan condong untuk mudah menyalahkan orang lain, tapi kalau ilmunya itu makin penuh maka dia akan mengerti dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam sudut pandang, sehingga dia akan lebih condong untuk berhati-hati dan apa yang disampaikan akan condong memakai dalil-dalil yang tentunya sudah dipelajari secara detail seperti itu ya. Jadi pahami ora sepotong-sepotong ya, akan tetapi paham dari berbagai sudut pandang, termasuk ditinjau dari para ahli hikmah misalkan seperti apa ya, dan dipandang dari ulama yang lain seperti apa dan lain sebagainya ya. Ora itu pondok pesantren Bro ya. Pondok pesantren itu apakah sama ya, yang namanya pesantren ya berhenti di pesantren? Bukan Bro ya. Jadi pesantren itu ada yang pesantren khusus kitab ya, ada pesantren khusus riyadhah ya. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan ilmu ya, ada yang magic ya, ada yang ilmu hikmah, ada ilmu debus, ada ilmu supranatural ya, ada ilmu kejawen ya. Kejawen ini sudah berbeda lagi, banyak bahasannya Bro kalau kita sudah berbicara tentang ini. Makanya ketika paham tentang agama, fahamlah secara detail sekalian. Nah begitu. Jadi gitu Bro, jadi enak nanti ya. Pondok pesantren pun sama, ada pesantren kitab ya, ada pesantren hikmah ya, tempat riyadhah, ada pesantren ilmu alat nahwu shorof ya. Nah begitu, seperti itu ya. Ada pesantren khusus tahfidzul Quran ya, itu ngapal ke Quran tok ya. Ada khusus pesantren tahsinul Quran ya. Nah seperti itu ya. Ada, sehingga ada muncul musabaqah tilawatil Quran khusus pondok pesantren yang melatih ya, memberikan latihan-latihan untuk baca Al-Quran dengan suara yang halus ya. Jadi banyak sekali pesantren itu ya. Baru belajar dari satu pesantren kemudian mengklaim ya pesantren yang lain atau fatwa-fatwa yang berhubungan dengan ya ilmu agama ya, langsung berkuar-kuar, bahaya Bro ya. Nah kemudian ketika belajar tafsir saja tidak belajar fikih, langsung kuar-kuar ya, hati-hati. Maka ciptakan kedamaian ya, seperti itu ya. Maka ketika melihat sesuatu, memandang sesuatu dari berbagai macam segi dan sudut pandang, begitu Bro. Jadi ini adem, begitu.
hal-hal yang bersentuhan dengan agama ini, wah, luar biasa bro ya. Harus benar-benar maksimal kita memahami. Oke, aku lanjut ya tentang sedekah. Ada yang berbicara bahwa sedekah ini kemudian ya bro ya, ini biasanya digunakan untuk alat-alat untuk bertasbih ya. Makanya biasanya ada bentuk bunder-bunder ngono ya bro ya, kanggo tasbih, kanggo zikir ya. Ada yang dipakai begitu ya, kita harus bisa menghormati orang lain bro ya. Nah seperti itu. Jadi masing-masing itu ada dalilnya ya, ada rujukannya ya. Cuman kadang condong ya, orang itu nun sewu, kalau yang dagang martabak kadang cok pengen ngapik-ngapik martabak iki ana wong dodol apa ki gethuk ngapik-ngapik gethuk kan seperti itu ya. Nah seharusnya tidak seperti itu, kita harus bisa dan mampu memberikan reward dari masing-masing dagangan itu kan seperti itu ya. Orang yang dagang gethuk mungkin bisa mengapresiasi, walah martabak itu enak ya, gantian juga bisa ya. Jadi orang yang jual martabak bisa jadi ya, oh wah gethuk itu enak ya kan seperti itu damai indah ya. Saling menghormati oke, tapi kalau sudah ranah akidah memang beda ya, beda lagi ya seperti itu. Oke, biar tidak terlalu berkembang ke mana-mana ya. Ya bagusnya ke sini ya bro ya, sedikit. Nah sedekah ini juga biasanya juga ada yang dipakai ya bro ya, karena sifat kayu ini alamiah ya, alami ya, mungkin ya memang sudah dari sononya, dari yang kuasa ya, bahwa kayu ini mempunyai sesuatu yang sifatnya gini, nah dipakai zikir maka semakin lama dipakai untuk zikir, semakin banyak dipakai untuk zikir dan wirid, maka kekuatan secara magic ya, jadi temperamen ya, segala temperamen daripada magicnya itu akan berlipat ganda. Itu bila dilihat dari segi hal-hal yang bersifat ilmu hikmah ya. Tapi kalau tinjauannya dari yang lain berbeda lagi ya. Berbedanya bagaimana? Ojo ngomong-ngomong, nggak usah magic-magican, nggak usah supernaturalan. Ya udah bicarakan aja secara alamiah. Ini bisa dipakai untuk pijit akupresur ya, pijit saraf dan lain sebagainya gitu ya, indah ya. Kalau mau berbicara, kalau mau debat berarti ya harus detail, punya pengetahuan begitu ya. Jadi nanti yang dibetulkan, yang diluruskan juga akan adem dan lega, nerima legowo begitu ya. Lanjut ya. Jadi nanti kekuatan atau temperamen daripada, kalau dilihat dari ilmu tenaga dalam ya, biasanya dia akan mempunyai khawas, kemampuan untuk apa istilahnya menangkal dari hal-hal yang buruk, yang negatif ya, seperti itu. Ada juga yang meyakini kalau ditinjau dari hal-hal yang bersifat ilmu hikmah ya, sedekah ini mempunyai khawas haibah, kewibawaan ya. Jadi ditinjau dari ilmu hikmah itu ono mahabbah ya, mahabbah itu sesuatu yang kemudian ketika ya dihadapkan kepada orang lain, atau orang lain apa istilahnya berhadapan, bersentuhan ataupun ya berinteraksi, itu akan di situ akan muncul sebuah power ya, power sesuatu yang menjadikan rasa suka ya. Karena ya mungkin akan condong kelihatan si pembawanya itu kemudian akan menjadi lebih tenang dan lain sebagainya ya. Dan lagi ada tadi haibah itu kewibawaan, akan menjadi lebih berwibawa. Kenapa? Itu sebenarnya juga diurut-urutkan juga dari yang kuasa, dari Allah kok bro ya. Cuman kadang-kadang ada yang langsung menjustis, mengklaim ya, langsung dengan kasar ya, seperti itu, haram, musyrik, syirik, atau hal-hal yang berkenaan bersentuhan dengan mungkin ngono iki yo bro ya. Nah iki terlalu keras, sing ngono iku mau ya, sebenarnya diurutke iku ya dari Allah ketika itu dipakai untuk zikir ya. Karena segala sesuatu kita hidup itu di alam ya, yang merupakan medan, yang merupakan apa istilahnya kalau bahasa atau ilmiah itu di dunia kuantum bro ya. Segala sesuatu akan saling berhubungan ya.
segala sesuatu yang dilakukan ya, di situ diciptakan sesuatu yang positif, diyakini, dan kemudian kita men-setting di dalamnya segala sesuatu yang positif, ya akan jadi positif, akan menjadi sebuah temperamen. Sebagaimana kita mendownload sebuah kebaikan itu ya, kayak kita mendownload ya sebuah file ya, maka akan terdownload. Ketika sesuatu yang didownload baik, ya akan baik, bro. Nah, ilmiahnya ngono, bro. Jadi kalau menerangkan, mendebat itu harus urut juga ya, bro ya. Sebenarnya ini juga logika, bukan supranatural tok ya. Betul. Kalian mendownload ya film baik ya, akan jadi baik. Kalian mendownload film yang buruk, film yang dilarang ya, yang jorok-jorok itu, ya akan terdownload itu sama ya. Bukankah sudah banyak penelitian, sampean juga wis mengakui kan, bro ya. Ya kan, bro, wis mengakui ya, air dibacakan sesuatu yang positif akan menjadi positif, bermanfaat ya. Penelitian di Jepang ya dan lainnya ya, sesuatu yang diomongkan, diomongi, dibacakan ya, dengan hal-hal yang buruk juga akan menjadi buruk. Kan ono penelitian juga nasi diunek-unek ke, dibosok-bosok ke ya, dibasi-basikan ya bosok ya. Belum lagi law of attraction ya, ilmu tarik menarik ya, sebab akibat ya. Ketika berpikir positif ya jadi positif ya, di situ muncul mekanisme sukses otomatis. Nah ya, goalnya apa? Goalnya, caranya jangan terlalu pusing dicari ya. Jadi berbeda lagi dengan ilmu bisnis, bro ya. Iki berbeda lagi, bisnis harus dipelajari detail ya, dengan strategi ya. Nah, kalau jualan ya marketing ya, kan berbeda juga. Marketing dunia dengan Facebook ad, marketing langit dengan apa? Sholat duha ya, sholat tahajud, sholat malam, doa ya, kan ngono. Beda, maka harus detail kalau kita mempelajari sesuatu ya kan. Nah, strategi ini secara berurutan sama, yang memberikan yang kuasa kita pakai wirid itu adalah mendownload sesuatu yang positif. Oleh apa diberikan ya, ya akan jadi positif. Kok si ono ngomong bohong, itu semuanya nggak ada efeknya apa-apa. Loh. Itu logika, sangat logika sekali ya, sangat logika banget ya. Yang ngono tunggu beri terus ya akan manfaat ya, minimalnya hati menjadi adem. Nah seperti itu ya, akan ada ya, putrane jenengan, putrane sampean ya, bro ya, diunek-unek ya akan jadi ora apik. Nah ini law of attraction. Soalnya kita hidup di apa istilahnya, alam kuantum ini ya, berhubungan ya, dengan komputer saja berhubungan. Ini kuantum ya, semuanya akan saling terhubung ya, satu sama lain terhubung ya, sehingga ini real sebenarnya ya. Ini sangat logika banget ya. Oke ya, makanya manfaatnya banyak ya tadi ya, termasuk apa istilahnya, haibah, kewibawaan ya, bila ditinjau dari ilmu hikmah ya. Kalau ditinjau dari ilmu yang lain, hal-hal yang kita ketika berbicara secara alamiah atau alami ya bisa seperti itu ya, seperti tadi udah disebutkan di depan ya, untuk pijit atau akupresur. Oke, sampai di sini dulu ya. Silakan komen ya. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya ya. Aku doakan untuk kalian semuanya sehat selalu ya, diberikan rezeki yang halal barokah ya, min haitsu la tasib, diberikan dari arah mana saja yang kita semua tidak tahu, dan biwaritabin wala masyakotin, walaupun kita kerja tanpa susah payah tapi hasilnya duar. Oke? Aman untuk kalian semua. Didohno billah ini, selamatkan dari segala macam mara bahaya. Oke, see you on my next video ya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.